إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah ya sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mudah-mudahan dengan sedikit usaha kita ini, ya dengan sabarnya kita duduk di masjid yang mulia ini, itu menjadikan kita mendapatkan fadilah-fadilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamma hajjuh." Yang artinya barang siapa yang menuju masjid tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dengan haji yang sempurna. Jadi keutamaan yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka mempelajari ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permudah langkahnya menuju surga. Ya, maka mudah-mudahan ini semua kita dapatkan dengan usaha kita ini, dan kita niatkan ya selama duduk kita mendengarkan pengajian ini, kita niatkan juga dalam rangka menunggu tibanya waktu Isya. Sehingga kalau itu kita niatkan, maka insya Allah
selama duduk kita ini kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedang sholat. Dan malaikat akan terus-menerus mendoakan kita. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Wala yazalu fi sholatin ma damatis sholatu tahbisu." Seorang itu akan terhitung mendapatkan pahala sholat selama yang menjadikan dia duduk menunggu di masjid itu adalah menunggu tibanya waktu sholat berikutnya. Dan malaikat akan senantiasa mendoakan dia, mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, berikanlah pengampunanmu kepada orang ini. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang ini. Terus menerus malaikat mendoakan orang yang duduk di masjid tersebut. Ini yang kita harapkan. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab, di mana kita akan masuk bab baru, itu bab adab muasyaratil ikhwan. Ya, bab tentang adab-adab bergaul dengan kawan-kawan. Qala ta'ala, di sini beliau mengawali bab ini dengan menyebut firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Al-akhilla itu orang-orang yang saling mengasihi di dunia ini. Orang-orang yang saling mencintai di dunia ini. Nanti di hari kiamat mereka akan bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, yang membangun kecintaannya, rasa kasih sayangnya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka nanti di akhirat tidak akan bermusuhan. Ya, adapun selain itu, mereka yang saling mencintai hanya karena dunia, hanya karena jabatan, ya maka nanti di hari kiamat ya masing-masing akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Nah, maka supaya kita tidak termasuk dari orang-orang di hari kiamat nanti saling bermusuhan antara yang satu dengan yang lainnya, maka perlu untuk kita memahami apa saja adab-adab dalam bergaul dengan sesama, bergaul dengan kawan kita, sehingga ya pergaulan kita itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Nah, kita langsung masuk pada adab yang pertama. Itu ikhtiyaru ar-rafiqi wal jalis. Jadi kita diperintahkan untuk memilih dalam bergaul itu teman yang baik, ya teman yang soleh, teman yang mengingatkan kita, yang dimana kita saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lalai, dia ngingetin kita. Ketika dia lalai, kita yang mengingatkan dia. Ya, ketika kita malas beribadah, dia menyemangati kita. Nah, teman seperti ini yang harusnya kita cari. Ya, yang kita berkawan dengannya. Jadi ikhtiyaru ar-rafiqi wal jalis. Ya, memilih teman sahabat yang baik atau yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang itu bergantung pada agama temannya.
hendaknya masing-masing dari kalian itu melihat dengan siapa dia berteman, atau siapa yang dia jadikan sebagai khalil. Khalil di sini maksudnya adalah sahabat akrab, sahabat dekat yang dia hari-hari bersamanya. Ya, maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenal dengan siapapun gak ada salahnya. Ya, tapi untuk menjadikan seseorang itu sebagai sahabat akrab kita, yang kita sering duduk bermajelis bersama dia, itu yang harus kita pilih-pilih begitu. Ya, karena ini perintah dari agama kita, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau di sini, apa makna dari hadis tadi? Annal insan ala adati sahibihi wa tariqatihi wa siratihi. Apa maksud ar-rajulu ala dini khalilih? Maksudnya bahwasanya seseorang itu ya akan mengikuti adat, kebiasaan, jalan yang dilalui oleh kawannya. Ya. Falyata'ammal wal yatadabbar. Maka hendaknya masing-masing dari Anda melihat dengan siapa dia berteman atau berkawan. Man yukhalil ay faman radiya dinahu wa khuluquhu khalalahu wa man la tukhilhu. Maka barang siapa yang Anda ridha terhadap agamanya, ya Anda ridha terhadap akhlaknya, ya, seorang yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, maka jadikan dia sebagai teman dekat, sebagai teman akrab yang Anda sering duduk bermajelis ya bersama dia. Waman la fala tukhilhu. Adapun kalau ternyata dia adalah orang yang mungkin ya ahli maksiat, banyak melakukan dosa ini, dosa itu, maka jangan dijadikan sebagai sahabat akrab. Fa inna tab'a sarraqatun. Kenapa? Karena tabiat itu dia saling menarik. Ya. Tabiat itu saling menarik dia. Imma kepada yang positif, yang baik, atau kepada yang negatif, yang buruk. Ya, orang Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Artinya teman itu menarik seseorang. Sahib teman, sahib artinya menarik. Imma menarik pada kebaikan atau kepada keburukan, tergantung dari kawan kita itu. Ya, orang Arab juga mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'. Burung itu akan ngumpul sama yang sejenis. Ya, kukur sama kukur, belibis sama belibis, palung sama palung. Ya, apa lagi Bu? Beburak sama beburak. Biasanya kan gitu. Ya. Nah, orang kalau sudah senang ngumpul sama yang ahli maksiat, lambat laun dia akan seperti mereka. Ya, akan sama tabiatnya dengan mereka. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu bergantung ya akan mengikuti agama, kebiasaan, adat dari teman dekatnya. Maka hendaknya masing-masing dari kalian melihat dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman. Begitu pula dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan. Ya, jangan engkau menjadikan kawan dekat kecuali seorang mukmin. Ya, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi pengaruh dari kawan ini sangat-sangat dahsyat sekali bagi seseorang. Makanya dalam hadis yang lainnya juga kata beliau di sini, wa rafiqus su' wa jalisus su' madarratuhu mutahaqqaqatun la mahalah
mahma kanat wasailut taharrus. Jadi teman yang buruk, ya, teman duduk yang buruk, itu dampak buruknya, ya, sudah terbukti banyak merusak. Bagaimanapun cara seorang itu menghindarinya. Kalau dia hari-hari sama orang yang buruk, maka cepat atau lambat dia akan menjadi buruk seperti, ya, orang tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jalisis salih was-su' kahamilil miski wa nafikhil kir." Jadi perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan tukang pandai besi. Jadi kalau teman baik seperti penjual minyak wangi, kalau yang buruk seperti pandai besi. Tapi ini bukan berarti mendiskreditkan profesi pandai besi, ya. Nggak seperti itu juga. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Jadi kalau Anda berkawan dengan penjual minyak wangi, ya, kalaupun dia tidak ngasih Anda minyak wangi, ya, minimal Anda akan membeli dari dia, atau hari-harinya Anda akan mencium aroma yang wangi darinya. Begitu pula kalau berkawan dengan orang baik, orang soleh, orang yang bertakwa. Kalaupun kita belum bisa seperti solehnya dia, tidak bisa seperti ketakwaannya dia, tidak bisa berbuat seperti amalannya dia, minimal hari-hari kita itu melihat orang mengerjakan amal soleh. Ya, sehingga lambat laun kita akan ikutan juga pada akhirnya. Ya. Kemudian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nafikhul kir, ya, adapun pandai besi, imma an yahriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Ya, ketika Anda berteman dengan tukang pandai besi, ya, kalaupun pakaian Anda itu tidak terbakar dengan api yang dengannya dia membakar besi itu, paling tidak Anda akan mencium aroma yang kurang sedap. Begitu pula berkawan dengan orang yang tidak baik, orang buruk. Kalaupun kita tidak melakukan keburukan seperti dia, minimal hari-hari kita itu melihat orang melakukan dosa, melakukan maksiat, melihat dia melakukan, ya, dosa ini, dosa itu. Sehingga apa? Pada akhirnya lambat laun kita akan ikut seperti dia. Nah, jadi ini ikhwanil a'izza, ya, dampak buruk dari teman yang buruk. Begitu pula dampak positif dari teman yang baik. Ya. Dan ini peringatan ini berlaku untuk kita, begitu pula untuk anak-anak kita. Ya. Apalagi anak-anak kita itu. Ya, kita harus jaga betul pergaulannya. Awasi betul dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa mereka berteman. Karena betapa banyak anak-anak yang rusak gara-gara salah kawan. Ya. Sudah banyak buktinya. Apalagi sampai anaknya dibiarin keluar malam. Wah, hati-hati. Ya. Dan banyak yang terjadi seperti itu, berawal dari anaknya dibiarkan nginep di rumah kawannya, yang nggak tahu dia apa yang dia kerjakan. Akhirnya anak itu rusak, dia nyesal sendiri. Ya. Kemudian anaknya itu kadang lebih nyaman di rumah kawannya. Cuman pulang makan, minta duit, hilang lagi. Nanti habis duitnya lapar, pulang makan, minta duit, hilang lagi. Na'udzubillah kalau sudah seperti itu. Ya, mau dimarahi sudah sekian cara nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau anaknya sudah besar, mau dipukul malah dia lebih besar dari kita. Hati-hati. Dari kecil itu kita jaga pergaulan anak-anak kita.
Ya, baik yang offline ataupun yang online. Ya, temannya di dunia nyata ataupun di dunia maya. Ya, itu perhatikan. Maka ulun kira tidak masalah ya. WA anak kita itu juga ada di HP kita. Kan bisa itu di-scan barcode-nya itu. Ya, sehingga ada di HP kita. Jadi kita tahu dengan siapa dia berkawan. Nggak masalah. Tapi kalau pasangan mungkin jangan ya. Khawatirnya. Nah, khususnya anak-anak kita supaya betul-betul kita jaga. Ya, kita jaga pergaulannya khususnya di dunia internet itu. Ya, karena kadang ada anak diem di rumah tapi bergaulnya dengan orang yang enggak di media sosial itu. Nah, maka hati-hati. Ya, hati-hati dari teman yang buruk. Dan subhanallah ya, di antara penyesalan orang-orang nanti di hari kiamat adalah ketika mereka salah dalam bergaul di dunia ini. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan, ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila, laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'an. Jadi orang sudah meninggal, ya itu mengatakan, aduhai, seandainya dahulu di dunia aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai kawan akrabku. Karena sungguh dia telah menyesatkanku dari jalan Allah setelah peringatan itu datang kepadaku. Jadi di antara penyesalan orang sudah meninggal ketika dia salah kawan di dunia ini. Nah, maka kita yang masih diberikan kesempatan hidup, ya mari cari teman akrab yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang dengannya kita saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani al-izza, al-mahabbatu fillah. Jadi setelah kita berusaha mencari kawan yang baik, yang soleh, yang bertakwa, kemudian juga yang perlu kita pahami dalam berkawan, dalam berteman, dalam bersahabat, itu jadikan atau bangunlah persahabatan kita itu di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai kawan kita yaitu karena Allah. Dan ini bukan hanya kepada kawan, bahkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita bangun semua kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sebatas karena hartanya, karena jabatannya, karena kecantikannya. Karena kalau itu semua akan hilang. Ya, yang akan langgeng itu adalah ya kesolehannya, ya ketakwaannya, itu yang akan menjadikan ya hubungan itu awet, langgeng dan seterusnya. Jadi bangun ya persahabatan, bangun kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita sama-sama menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau di sini, a'zamu maqamatil ukhuwah an takuna fillahi walillah. Jadi derajat yang tertinggi dalam persaudaraan dan persahabatan adalah ketika itu semua dibangun ya karena Allah Subhanahu wa taala. La linaili mansibin, bukan tujuannya untuk mendapatkan jabatan, wala li tahsili manfaatin ajilatin au ajilah, atau tujuannya untuk mendapatkan manfaat di dunia ini, bukan. Ya, wala min ajli kasbin maddi, atau bukan pula persahabatan itu demi untuk mendapatkan manfaat materi, au ghairi dzalik, atau tujuan-tujuan yang lainnya. Ya, tapi hendaknya tujuan kita itu adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita saling tolong menolong, saling bersinergi
dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Wa man kanat mahabbatuhu fillah wa ukhuwatuhu fillah faqad balaghal ghayah." Maka barang siapa yang kecintaannya kepada saudaranya dibangun di atas kecintaan kepada Allah, itu dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mencapai tujuannya. Wal yahzar an yashubaha syai'un min hududid dunya wa fayufsiduha. Hendaknya dia hati-hati, jangan sampai kemudian persahabatannya itu dirusak hanya gara-gara perkara dunia. Nah, dan ikhwani al-izza, ya, ketika persahabatan atau ketika kecintaan kita kepada siapapun, ya, itu kita bangun di atas kecintaan kepada Allah dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita lakukan karena Allah, maka akan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Pertama, bahwasanya orang yang saling mencintai karena Allah, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan, ya, di padang mahsyar, sehingga tidak akan kepanasan seperti orang-orang yang lainnya kepanasan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna bi jalali? Al-yawma udhilluhu bi dhilli atau tahta dhilli." Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, mana orang-orang yang saling mencintai karenaku, maka hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Subhanallah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan, ya, yang mereka akan dinaungi di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a wa tafarraqa lillah." Itu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Ya. Jadi akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Keutamaan yang kedua, ya, orang yang saling mencintai karena Allah, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka ala manabira min nurin. Allah akan tempatkan mereka di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian juga dengan seseorang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana janji dari Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang sahih dari Muaz bin Jabal. Beliau mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbaini fiyya wal mutajalisaini fiyya wal mutazawiraini fiyya wal mutabadhilaini fiyya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kecintaanku pasti akan didapatkan oleh 2 orang yang saling mencintai karena aku. Oleh 2 orang yang mereka duduk bermajlis karena aku. Oleh 2 orang yang saling mengunjungi karena aku dan saling menolong karena aku. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan memberikan kecintaan kepada orang-orang tersebut. Dan tentunya orang kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi salah satu wali dari wali-wali Allah. Karena namanya wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi wali Allah Azza wa Jalla, maka
kemudahan akan dia dapatkan baik di dunia apalagi nanti di akhirat begitu. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga yang menunjukkan bahwasanya orang yang saling mengunjungi, saling mencintai karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai dia. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Jadi ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kampung sebelah. Fa arsadallahu lahu ala madrajati malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat ya untuk menanyakan laki-laki ini. Tujuannya ke kawannya di kampung sebelah itu apa? Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika malaikat yang sudah menjelma jadi manusia ini ya bertemu dengan orang tersebut, malaikat mengatakan, engkau hendak kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Kata laki-laki ini, oh saya mau pergi ke kampung ini. Di sana ada ya saudaraku, ada kawanku. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarbuha? Apakah engkau menziarahi, pergi berkunjung ke kawanmu itu karena ingin mendapatkan sesuatu manfaat dari materi dari dunia? Qala la. Ya, kata dia enggak. Kemudian ghairu anni ahbabtu fillahi azza wa jalla. Kata laki-laki itu, aku datang kepada kawan itu bukan karena ingin sesuatu dari dunia. Aku mendatangi dia, aku berkunjung ziarah ke tempat dia karena aku mencintai dia. Ya, karena aku mencintai dia karena Allah. Kemudian apa kata malaikat tadi itu? Fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Kata malaikat itu, sungguh aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu ya untuk mengabarkanmu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Jadi subhanallah keutamaan orang yang saling mengunjungi, saling menziarahi ya, yang menjadi motivasinya adalah karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanil a'izza, kata beliau di sini yang bagi ala man ahabba akhan lahu fillah an yu'limahu bidzalik. Wa fi hadha sunnatun ma'lumah. Ini termasuk sesuatu yang disunnahkan, yang mungkin kalau di adat kita agak mungkin orang merasa agak risih, tapi ternyata ini sunnah. Itu apa? Kalau kita mencintai saudara kita, kita disunahkan untuk ngabari dia bahwasanya saya mencintaimu karena Allah, begitu. Ya. Sebagaimana dalam beberapa hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau menyebutkan anna rajulan kana indan nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bi rajulun. Jadi ada seorang laki-laki yang lewat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mencintai itu sahabatku yang baru lewat itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'allamtahu? Apakah engkau sudah kasih tahu dia bahwa engkau mencintai dia karena Allah? Qala la. Kata laki itu, enggak, aku enggak pernah ngasih tahu dia. Qala a'limhu. Kata Nabi SAW, kabari dia. Ya, falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah. Maka kemudian sahabat itu langsung ngejar kawannya itu. Kemudian dia katakan kepada dia, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Faqala ahabbakallahu alaih, ahabbakallah alladhi ahbabtani lahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Ya. Begitu pula dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa para sahabat, seperti kepada Mu'adz ibn Jabal. Ya, Mu'adz ibn Jabal.
Pernah Nabi SAW berkata kepada Mu'adz di Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, demi Allah, aku itu mencintaimu karena Allah. Fala tada'anna dubura kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Jadi kata Nabi SAW, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Maka karena aku mencintaimu karena Allah, setiap kali engkau selesai sholat, jangan pernah engkau melupakan untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Nah, ini Rasulullah SAW yang mencontohkan begitu. Ketika kita mencintai saudara kita ya ucapkan kepadanya. Dan ini juga berlaku kepada ya istri kita. Ya, sering-sering mengatakan hal itu kepada dia. Ya, itu akan menjadikan hubungan itu terasa romantis, terasa lebih ya dan semacamnya lah begitu. Ya. Kalau kepada kawan saja dianjurkan kayak gini, apalagi kepada pasangan antara suami istri, tentunya lebih dianjurkan lagi begitu. Ya. Nah, kadang ada saking nggak pernahnya pas suaminya bilang gitu kayak aneh istrinya. Numben. Harusnya sering-sering gitu kan. Ya mungkin ini yang bisa ulun sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.